Baik, bertemu dengan saya lagi, Muhammad Jakfar, dalam mata kuliah Topologi Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita melanjutkan video-video sebelumnya dan membahas mengenai beberapa sifat fungsi kontinu di ruang topologi, ya. Sifat-sifat fungsi kontinu. Yang pertama, misalkan kita punya dua ruang topologi X dan Y. Jika suatu fungsi f yang memetakan himpunan X ke himpunan Y merupakan fungsi konstan, maka f kontinu pada sebarang topologi pada X maupun pada Y. Ini artinya, asal fungsinya merupakan fungsi konstan, apapun topologinya, pasti fungsi tersebut merupakan fungsi kontinu, gitu ya. Yang namanya teorema, maka perlu kita buktikan, ya. Buktinya simple, tidak begitu sulit. Kita tahu karena f adalah fungsi konstan, maka fx sama dengan kita misalkan p, gitu ya, untuk semua x di x besar. Terus ambil sebarang himpunan buka di Y atau H elemen TY. Oke. Maka inverse image dari si H ini ada dua kemungkinan dong. Satu, bisa jadi si P anggota H. Kedua, bisa jadi si P bukan anggota H. Nah, kalau si P anggota H, maka kan semua anggota X dipetakan ke P, ya kan? Jadi inverse image dari H adalah X. Dan jika P tidak ada di H, maka tak ada satupun yang akan dipetakan ke H anggota X. Jadi inverse image dari H adalah himpunan kosong. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Dan dari dua kemungkinan tadi, pastilah F inverse H anggota TX. Karena TX itu suatu topologi dan syarat topologi harus memuat X dan memuat himpunan kosong. Jadi, untuk setiap himpunan buka di TY, inverse image dari H, dari himpunan buka tadi, mesti anggota TX. Ini dengan kata lain, terbukti bahwa f adalah fungsi kontinu. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 2 atau teorema kedua. Misalkan di sini diberikan dua ruang topologi yang semestanya sama-sama X, tapi yang pertama topologinya adalah Tx, yang kedua topologinya adalah T star X. Nah, suatu fungsi identitas dari X ke X merupakan fungsi kontinu jika dan hanya jika topologi Tx lebih halus daripada topologi T star X. Ini artinya kalau kita punya fungsi identitas, maka fungsi identitas ini akan kontinu jika dan hanya jika topologi si Tx ini lebih halus daripada topologi si T star X ini, ya. Oke, sekarang kita buktikan. Bukti dari definisi I merupakan fungsi kontinu jika dan hanya jika untuk semua himpunan H anggota T star X berlaku inverse image dari H tersebut adalah juga anggota Tx, ya. Karena I adalah fungsi identitas, maka inverse image dari H ya H sendiri dong. Sehingga kalimat ini bisa kita tulis menjadi I kontinu jika dan hanya jika untuk semua H anggota T star X berlaku H juga anggota Tx. Artinya dari dua pernyataan ini, ya, H anggota T star X, maka H anggota Tx. Itu berarti
si T star X adalah subset dari Tx. Dengan kata lain, si Tx lebih halus daripada T star X. Oke, selesai buktinya. Kemudian sifat nomor 3, misal saya punya 3 ruang topologi, X, Y, Z, dengan masing-masing topologinya adalah Tx, Ty, dan Tz. Terus kita punya 2 fungsi f dan fungsi g. Fungsi f memetakan x ke y, fungsi g memetakan y ke z. Jika f dan g tadi merupakan fungsi kontinu, maka fungsi komposisi GOF juga kontinu. G komposisi F juga kontinu. Ini artinya kalau F kontinu, G kontinu, maka komposisi fungsi tersebut juga kontinu, ya. Sekarang kita buktikan. Buktinya ini juga gampang, ya. Ambil sebarang H himpunan buka di Z atau H elemen TZ. Karena fungsi G kontinu, maka inverse image dari H terhadap fungsi G ini juga buka di Y atau anggota TY. Dan karena F kontinu, maka inverse image terhadap fungsi F dari himpunan ini juga buka dong di X atau anggota TX. Karena kita tahu bahwa G komposisi F inverse itu sama dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse, maka pernyataan ini bisa kita tulis sebagai inverse image dari H terhadap fungsi G komposisi F anggota TX atau buka di TX. Jadi, G komposisi F merupakan fungsi kontinu. Terbukti sudah, ya. Oke, karena kita udah membahas 3 sifat topologi tadi, sekarang untuk menambah pengetahuan kalian atau pemahaman kalian, silahkan kerjakan 4 latihan berikut. Saya sediakan 4 nomor. Yang pertama ini, perintahnya adalah tunjukkan bahwa fungsi f ini kontinu pada x. Yang nomor 2 adalah ini, diberikan fungsi f seperti ini. Nah, yang nomor 2 ini kita diminta menentukan topologi dari R untuk domain dan untuk domain juga, ya. Sehingga f kontinu. Kemudian sehingga f diskontinu. Jadi ada 2 soal untuk nomor 2. Nomor 3, carilah teorema lain mengenai sifat fungsi kontinu terkait dengan himpunan buka dan himpunan tutup dan jelaskan. Dan yang nomor 4, carilah teorema lain mengenai sifat fungsi kontinu terkait basis suatu topologi dan jelaskan. Oke, sekian. Terima kasih.